Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast kita. Kita akan belajar tentang mengapa Korea Selatan dan Korea Utara bermusuhan. Mari kita belajar. Pertemuan Majelis Rakyat tertinggi di Pyongyang, Korea Utara pada 15 Januari 2024, Presiden Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa dia akan mengakhiri upaya rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Kim mengatakan reunifikasi Korea Utara dengan Korea Selatan tidak mungkin lagi terjadi. Dalam pidatonya, Kim berjanji akan menghancurkan monumen reunifikasi yang dulu ayahnya bangun di Pyongyang. Kim menyebut monumen tersebut merusak pemandangan. Kim pada pidatonya itu juga mengatakan Pyongyang sedang dalam upaya menghapuskan semua lembaga yang mempromosikan kerjasama dengan Seoul. Pada saat yang sama, ia menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama. Kini, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan berada di ujung tanduk. Upaya reunifikasi beberapa dekade terakhir mengalami kebuntuan. Padahal, dahulu Korea Utara dan Korea Selatan merupakan satu kesatuan wilayah. Apa yang menyebabkan Korea terpecah menjadi dua negara yang sangat berbeda satu dengan yang lain? Semenanjung Korea sebelum terpecah. Sebelum terjadi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, Korea merupakan satu kesatuan wilayah utuh. Pada periode tersebut, Korea memiliki sistem pemerintahan kerajaan. Tahun 1905, Jepang menduduki Korea secara resmi, menganeksasi wilayah itu 5 tahun setelahnya. Korea di bawah penjajahan Jepang selama 35 tahun sampai dengan Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945. Kekalahan Jepang membuat Korea akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Untuk itu, sekutu sepakat membagi Korea menjadi dua bagian. Uni Soviet memasuki kawasan Korea dan menduduki wilayah utara. Sekutu Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menyusul dan menduduki Korea bagian selatan. Selama 3 tahun terakhir berikutnya, tentara Soviet dan proksinya mendirikan rezim komunis di wilayah utara. Sedangkan di bagian selatan dibentuklah pemerintah militer yang didukung langsung oleh Amerika Serikat. Meskipun kebijakan Soviet sangat populer di kalangan sebagian besar pekerja dan petani di Korea Utara, sebagian besar masyarakat kelas menengah di utara melarikan diri ke selatan, tempat mayoritas penduduk Korea tinggal saat ini. Sementara itu, rezim di selatan yang didukung oleh AS jelas-jelas lebih menyukai elemen sayap kanan yang anti-komunis. Tahun 1948, AS mengusulkan penyelenggaraan pemungutan suara yang disponsori oleh PBB agar seluruh penduduk Korea dapat menentukan nasib masa depan semenanjung tersebut. Setelah Korea Utara menolak berpartisipasi, Korea Selatan akhirnya membentuk pemerintahannya sendiri di Seoul yang dipimpin oleh Syngman Rhee yang sangat anti-komunis. Sebagai respon, Korea Utara mengangkat mantan gerilyawan komunis Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Korea di ibu kota Pyongyang. Korea terpecah. Ketegangan antara kedua rezim tersebut terus memanas hingga puncaknya tahun 1950 ketika keduanya memutuskan berperang. Insiden ini dikenal dengan Perang Korea. Sepanjang perang berlangsung, Korea Utara secara aktif menerima pasokan dan bantuan dari Uni Soviet. Tidak lama setelahnya, China ikut memberikan bantuan kepada Korea Utara. Di sisi lain, Korea Selatan didukung PBB dan secara aktif menerima bantuan Amerika. Perang Korea hanya berlangsung selama 3 tahun, tetapi telah menewaskan setidaknya 2,5 juta orang. Meski demikian, perang ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai rezim mana yang paling kuat untuk Korea. Namun perang ini secara resmi menjadikan AS sebagai musuh permanen Korea Utara karena keterlibatannya dalam pengeboman desa-desa hingga kota-kota di bagian utara. 27 Juli 1953, Komandan Militer AS mewakili Komandan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tentara Korea Utara, Rakyat Korea dan Tentara Relawan Rakyat Tiongkok menandatangani perjanjian gencatan senjata Korea. Penandatanganan tersebut sekaligus mengakhiri 3 tahun Perang Korea. Tahun 1954, Jenewa, Swiss menjadi tuan rumah perundingan perdamaian Korea. Namun pada akhirnya tidak ada perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani. Dengan demikian, semenanjung Korea secara teknis masih dalam keadaan perang saat ini.
Perjanjian gencatan senjata juga menciptakan garis demarkasi militer pada garis kontak terakhir antara pasukan yang bertentangan. Kedua belah pihak juga diharuskan mundur 2 km dari MDL yang membuat zona demilitarisasi selebar 4 km yang membentang sepanjang 241 km melintasi lebar semenanjung Korea. Kedua belah pihak diizinkan mengakses bagian 2 km mereka di perbatasan, tetapi dilarang melintasi MDL tanpa izin dari pihak lain. Dengan berlanjutnya hubungan kuat dengan Barat dan kehadiran militer AS, Korea Selatan berhasil mengembangkan perekonomian mereka dengan sangat pesat. Korea Selatan juga aktif mengambil upaya untuk mewujudkan Korea yang demokratis. Sementara itu Korea Utara menjadi negara yang sangat terisolasi, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 90. Korea Utara sangat bergantung dengan Uni Soviet, mulai mengalami kemunduran sejak Uni Soviet runtuh. Politik Korea Utara selama 3 generasi, 76 tahun berturut-turut, hanya dipimpin satu keluarga yang sama dengan sifat diktatornya yang serupa. Keluarga Kim Jong-un telah memimpin Korea Utara sejak negara itu didirikan 1948. Kim Jong-un adalah generasi ketiga dari dinasti Kim yang memerintah setelah kakeknya Kim Il-sung yang mendirikan Korea Utara dan menjadi pemimpin pertamanya, dan ayahnya Kim Jong-il. Korea Utara juga dikenal aktif dalam upaya pengembangan program nuklir. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan serta sekutunya AS. Apa yang kita pelajari di dalam hal ini? Permusuhan, pertikaian, peperangan itu setua sejarah manusia. Kita tahu Kain dan Habel bagaimana berperang. Ya, satu dengan yang lain, akhirnya Kain membunuh Habel. Kemudian di dalam kisah-kisah Alkitab yang berikut juga peperangan demi peperangan dalam perjanjian lama itu banyak sekali. Yang menjadi pertanyaan, mengapa berperang, mengapa berpisah, mengapa bermusuhan? Sesungguhnya adalah ego. Ego berangkat dari mana? Dari dosa. Tatkala Kristus datang untuk menanggung semua dosa-dosa kita dilahirbarukan. Lalu kemudian setelah lahir baru, maka yang disampaikan, yang dilakukan adalah damai sejahtera. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Aku datang memberi damai kepada dunia ini, yaitu kabar baik. Tidak hanya berbicara tentang Injil keselamatan, tapi perdamaian seluruh dunia. Dalam kitab Daniel, kitab Yesaya kita melihat bagaimana pada akhir zaman nanti semua akan di dalam keadaan damai. Sehingga bisa bergaul dengan lembu, ular bisa bergaul dengan binatang yang lainnya. Itu adalah gambaran perdamaian yang sangat luar biasa. Mari kita belajar untuk semua peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam dunia untuk dijadikan yang buruk kita untuk tidak melakukan, yang baik terus kita melakukan. Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6.